Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Al-ayah, sadaqallahul adzim, wallahu a'lam bimuradih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, revolusioner Islam sedunia, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dari kegelapan kepada cahaya ketauhidan, dari kejahiliahan kepada cahaya Islam, yang semoga kita semua diaku, kita semua diterima sebagai umatnya, diakui sebagai umatnya, yang mana kita sama-sama memperbanyak sholawat kepadanya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyuruh kepada orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita juga harus salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membagi salawat di sana menjadi 3. Lafaz salawat kalau dari Allah itu artinya adalah rahmat, dari malaikatnya Allah artinya adalah istighfar, dari kita selaku orang-orang yang beriman artinya adalah doa. Baik ananda santri yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita di kitab Ta'limal Muta'allim, yaitu Faslun fit Tawakkuli. Dalam pasal ini menjelaskan tentang tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ananda yang ada kitabnya boleh dilihat. Ini dilanjutkan oleh Syekh Al-Jarnuji. Kata beliau, "Tsumma la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi." Para pelajar harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencari ilmu, dan tidak perlu cemas soal rezeki. Wala yahtammu li amri rizki. Tidak usah cemas untuk masalah urusan-urusan rizki. Wala yushgila qalbahu bidzalik. Dan janganlah terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Rawa Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah rahmatullah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Jadi ro'a Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi sahibir Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya disebutkan, man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperdalam ilmu agama, maka dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Fa inna man syaghala qalbuhu birrizqi. Ya. Dan barang siapa sibuk hatinya memikirkan soal rezeki, minal kuti wal kiswati qallama yatafarragu li tahsili makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Yakni memikirkan soal dari mana saya nanti makan, kemudian dari mana nanti saya pakaian,
maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Jadi, para santri, para pelajar, di sini dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim ini, poin yang pertama, kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cemas urusan-urusan rezeki. Ya Allah, kalau saya mencari ilmu, kalau saya sekolah, kalau saya mondok di pesantren, dari mana nanti saya rezekinya? Untuk makanan, untuk pakaian, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya itu akan ada untuk kita semua. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun liman surin al-Hallaji ausini faqala. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, kemudian faqala, hiya nafsuka illam tushgilha sagalatska. Kata yang datang kepada Syekh Mansur ini, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Kemudian faqala, beliau menjawab, hiya nafsuka illam tushgilha sagolatska. Sibukkan nafsumu, sebab jika dia tidak kamu sibukkan, justru dia yang akan menyibukkanmu. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsunya. Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal dan badan, dapat menghapus amal baik. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat. Itulah yang lebih bermanfaat. Li'annahu yanfa'u. Karena sesungguhnya memikirkan urusan-urusan akhirat itu lebih bermanfaat. Khususnya untuk para pencari ilmu, khusus untuk para pencari kemuliaan ilmu. Jadi kita semua dalam menempuh pendidikan itu jangan terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan dunia. Jangan terlalu sibuk, jangan terlalu takut dengan urusan-urusan dunia. Kejarlah pendidikan saat ini, maka Allah sendirilah yang akan mengatur masa depanmu untuk lebih cerah, untuk lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya, wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyati biqadril wus'i walihada ikhtarul gurbah. Para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawinya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu para ulama memilih menyendiri, ya. Para ulama lebih memilih walihada ikhtarul gurbah. Mereka lebih memilih untuk menyendiri. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi. Ya. Jadi para ulama itu tadi lebih memilih untuk menyendiri, menjauh dari pergaulan, menjauh dari keramaian, menjauhi permainan-permainan yang tidak penting, karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan ilmu. Ya. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi. Kemudian yang selanjutnya, para siswa dan santri harus tahan menderita di saat pergi untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi kita harus siap dalam menuntut ilmu itu pasti akan banyak halangan, pasti akan banyak rintangan. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa alaihi salam, ya, bagaimana itu Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam fi safarit ta'allumi walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfar. Kata Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi itu, ya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya, itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, ya, yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam itu di dalam surah Al-Kahfi, kata beliau, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Nah, hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan.
Karena menuntut ilmu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebahagian para ulama. Dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Jadi pahalanya itu dilihat dari seberapa beratnya kita, susahnya dalam mencari ilmu. Semakin kita merasakan berat, semakin kita merasakan payah, itu pahalanya akan semakin besar. Jadi di pondok pesantren, di sekolah-sekolah itu bukan tempat untuk bersenang-senang. Nanti nanti setelah kita beres di tempat-tempat pendidikan, nanti senangnya. Ya, maka ada sebuah istilah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sakit yang kita alami saat ini, perjuangan yang kita alami saat ini, itu adalah untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Itu seperti itu anak-anak semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah wayan bagi li talibil ilmi alla yashtaghila bi syai'in akhar ghairal ilmi wala yu'ridu 'anil fikhi. Ya. Para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya menuntut ilmu, terutama ilmu fikih, ya, terutama ilmu fikih. Wala yu'ridu 'anil fikhi. Qala Muhammadun rahimahullahu taala, inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Paman arada ay yatruka ilmana hadha sa'atan fal yatrukhu sa'ah. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibn Jarrahin ala Abi Yusufa ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu binafsihi faqala Abu Yusuf lahu ramyul jimari rakiban afdalu am rajilan falam ya'rifil jawab fa'ajaba binafsihi wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin. Ya begini Ananda. Para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan dirinya kecuali hanya menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan diri kita, menghabiskan waktu kita bukan untuk dipakai untuk menambahkan ilmu. Syekh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan hingga ke liang kubur. Itu kan hadis Rasulnya itu sangat populer sekali. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kita itu di ayun sampai masuk ke liang lahat. Nah, oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka dia telah mati sesaat. Ya, suatu ketika ada orang ahli fikih menghadap Syekh Abi Yusuf, namanya Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf yang sedang sakit, yang menyebabkan wafatnya beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumroh sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab. Lalu Abi Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya as-sabiqunal awwalin. Ya. Pada intinya itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh mengisyaratkan bahwa kita itu tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu. Jangan sampai ada satu pun waktu yang membuat kita tertinggal untuk mencari ilmu. Jangan kita menyibukkan diri kita dalam sesuatu apapun yang tidak ada manfaatnya. Gunakanlah seluruh waktu kita itu untuk dipakai mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda yang Bapak banggakan, mungkin untuk materi pertemuan kali ini kita sampaikan sampai di sini saja terlebih dahulu. Materinya tentang tawakal. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.